Om Swastiastu. Di video kali ini, anak-anak belajar geografi bersama Bapak Agus. Ikuti terus video ini sampai selesai. Amatilah gambar tersebut anak-anak. Gambar tersebut merupakan persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia rawan bencana alam? Kemudian daerah mana saja yang pernah terjadi bencana alam di Indonesia? Anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan mempelajari materi persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, di mana ketiga lempeng tersebut merupakan lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan potensi rawan bencana di wilayah Indonesia. Hampir seluruh daerah di Indonesia pernah mengalami yang namanya bencana, entah itu bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia itu sendiri. Indikator pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis sebaran wilayah bencana di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persebaran daerah bencana alam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berikut Bapak tampilkan persebaran daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam. Yang pertama yaitu bencana letusan gunung berapi. Daerah yang pernah mengalami bencana letusan gunung api diantaranya Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi, Sumatera. Kemudian yang kedua yaitu bencana tanah longsor. Hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami bencana yang namanya tanah longsor. Kemudian yang ketiga yaitu bencana gempa bumi. Gempa bumi juga pernah terjadi di wilayah-wilayah Indonesia seperti Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Jakarta, dan hampir seluruh bagian wilayah di Indonesia. Kemudian bencana yang keempat yaitu banjir dan tanah longsor. Juga sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bencana yang keenam yaitu tsunami yang pernah terjadi di Aceh, Yogyakarta, NTB, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian gelombang pasang dan abrasi. Kemudian bencana yang ke-8 yaitu puting beliung. Kemudian yang ke-9 yaitu kekeringan. Anak-anak bisa lihat daerah-daerah mana saja yang pernah mengalami bencana kekeringan pada slide yang sudah Bapak tampilkan. Kemudian yang ke-10 yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang ke-11 yaitu kejadian luar biasa. Nah, bencana ini yang baru saja kita rasakan yaitu kejadian luar biasa pandemi COVID-19. Kemudian aksi teror. Dan yang terakhir yaitu bencana konflik sosial. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Ada beberapa lembaga yang terbentuk di Indonesia yang mempunyai peranan untuk menanggulangi bencana-bencana yang pernah terjadi. Di antaranya yang pertama yaitu BNPB. Pasti kalian sudah pernah mendengar kelembagaan BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BNPB ini mempunyai tugas dan fungsi yang sudah bisa kalian lihat di slide apa itu tugas dari BNPB, kemudian fungsinya. Baik, kita lanjut ke lembagaan nomor 2, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Juga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bisa anak-anak lihat di slide yang sudah Bapak tampilkan. Yang nomor 3, yaitu Basarnas. Pasti juga kalian sudah sering mendengar lembaga yang satu ini. Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Kemudian yang keempat yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian kelembagaan yang kelima yaitu Komunitas Siaga Tsunami atau KOGAMI, dan yang terakhir yaitu Taruna Siaga Bencana atau TAGANA. Anak-anak bisa lihat di slide apa fungsi dan tugasnya dari lembaga-lembaga tersebut. Sampai di sini materi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, Bapak minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.